andaikan waktu itu kita ditolak, Mm-mm. kita mesti ngapain? Misalkan. Kalau misalkan ditolak, Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini gue nggak sendiri, ada Cece gue. Stephanie. Nah hari ini kita bakal bahas gimana sih caranya kita bisa apply visa Schengen sampai dapatin visa Schengennya guys. Nah Ce, boleh nggak sedikit diceritain? Waktu itu kan Cece bantuin banget tuh dari awal kayak pengumpulan datanya, kayak yang gue ingat dulu kayak ada kumpulin kayak rekening, akun-akun gitu ya. Nah itu kayak boleh diceritain nggak awalnya kayak gimana? Oke, jadi buat visa Schengen ini kita tuh bakal ngumpulin beberapa dokumennya lumayan banyak sih. Tapi pertama standar dokumen identitas kita seperti KTP, akta lahir, kakak dulu ya. Kalau udah menikah akta kawin. Habis itu perlu juga slip gaji. Ini opsional sih, tapi lebih baik dilampirin. Sama menurut aku sih yang paling penting itu adalah surat keterangan kerja dari kantor kalian. Oh, oke. Dan bisa juga didukung dari kalau misalnya papa kalian itu Usaha ya? Iya, wirausaha, Oh, buka usaha sendiri, itu mereka bakal minta juga. Akan lebih baik kalau kalian juga punya surat dukungan sponsor yang dibuat sama papa. Nah, jadi nanti itu dokumennya kalian harus siapin, kalian fotokopi semuanya, dan kalian nanti akan submit pas waktu kita pendaftaran untuk ambil nomor antrian buat ke TLS Contact. TLS Contact itu nama tempatnya. Waktu itu kita pakai bantuan nggak sih? Waktu itu kebetulan kita dibantuin travel agent. Jadi kita cuma siapin dokumennya, nanti travel agentnya yang bantuin untuk ambil nomor antrian buat ke TLS Contact-nya. I see. Terus kayak ngomong-ngomong soal tadi slip gaji tuh kayak slip gajinya ada minimal backdate bulan keberapa nggak? Atau bebas atau gimana? 3 bulan ke belakang 3 sih. bulan ke belakang, I see. Terus kalau soal bank account itu juga gimana? Iya, itu juga penting karena untuk visa Schengen ini kita itu harus minimal punya uang di rekening kita 50 juta. Oh, 50 juta. Dan dia lihat uang itu harus tetap ada selama 3 bulan ke belakang. Tapi karena waktu itu kita Mepet banget kayaknya waktu itu. Iya, dan kita kemarin apply-nya kan keluarga. Jadi mereka itu juga nggak terlalu ketat gimana sih. Jadi yang penting tuh misalnya berlima, totalnya itu harus 250 juta. Misalnya si A punya 30, si B punya 70, itu hitungannya udah 100. Jadi kayak diakumulasin gitu ya? Itu berarti udah 100 juta udah bisa cover untuk 2 orang. Jadi intinya ada 250 juta yang ditotalin dari 5 orang itu yang udah ketahan selama 3 bulan. I see. Ini mungkin kalau perorangan itu bakal lebih ribet lagi ya? Karena kita family gitu tadi jadi diakumulasiin ya? Atau Iya, gimana? kalau per orang sih ya berarti satu orang itu harus punya 50 juta. Dan satu lagi rekeningnya boleh campur. Jadi misalnya kalau kalian punya 3 rekening, iya benar. Yang gue ingat uangnya itu. nggak perlu digabungin ke satu rekening dulu. Ya, Jadi contohnya ada Bank BCA ya. Kita sebut aja lah Bank BCA, ada Bank Mandiri, CIMB, ya kita lampirin aja waktu itu ya kalau nggak salah ya. iya, lampirin aja semuanya 3-3-nya. Kalau totalnya bisa 50 juta juga itu udah cukup sih. I see. Got it. Dan waktu itu gue agak lupa. Kita kemana waktu itu, Ce? TLS Contact sih kalian bisa cari di Google Maps juga. Itu ada di Mungkin nanti gue tahu di sini, guys. Menara Anugrah. Menara Anugrah. Dia di Lingkar Mega Kuningan. Kok nggak salah kita pagi-pagi banget waktu itu. Jadi jadwalnya waktu itu diambilin jam 9. Cuma TLS Contact itu on time banget. Jadi kita nggak boleh telat. Jadi lebih baik kita datang lebih awal. Karena di sana juga udah rame sih yang ngantri. Nah, waktu itu awal-awal kita pasti kayak harus ada dokumennya udah ready semua dong ya. Udah ada daftar segala macam. Nah, step pertama waktu itu kita ke sana terus kita ngapain sih waktu itu? Jadi waktu itu nyampe di sana travel agentnya udah susun dokumen-dokumennya per urutan. Di sana ada yang tadi udah disebutin. Oh, sorry lupa, fotokopi paspor yang sebelumnya juga harus dilampirin ya. Jadi ada akta lahir, kartu keluarga, KTP, akta nikah, paspor, rekening koran selama 3 bulan, slip gaji, sama surat sponsor. Surat sponsor itu yang tadi dari papa bikinin buat kita. Sama surat keterangan kerja kalau misalkan emang udah kerja. Semuanya itu dilampirin di satu dokumen dan juga ada form pendaftarannya. Nah, form pendaftarannya ini tuh cuma di print dari website. Cuman waktu itu karena travel agent udah siapin, jadi bukan kita yang print. Nah, itu semua dibagiin satu orang pegang satu. Nanti pas masuk itu juga
on time. Jadi misalnya jadwal jam 9, kita benar-benar jam 9 baru bisa masuk. Jadi nggak bisa yang kita mau duluan atau prioritasnya nih orang tua atau gimana, nggak bisa ya. Jadi harus sesuai jadwalnya ya. Jadi dia benar-benar lihat jadwalnya. Jadi pertama kali kita masuk itu HP kita semua akan dikumpulin. Jadi kita nggak ada yang boleh bawa HP, bawa kamera segala macam, itu nggak boleh. Jadi di sana lumayan ketat sih, HP-nya dikumpulin di counter. Kita dikasih nomor kayak kita biasa titip barang, misalnya kayak di Carrefour gitu, ada nomornya. Udah gitu kita masuk, ada kayak antrian. Di sana kita bakal dicek dulu dokumen-dokumennya. Satu lagi yang kalian mesti siapin itu tiket pesawat. Kalau dokumen travelnya kalian udah mesti siap semua, dari tiket pesawat pulang pergi sampai hotel yang kalian akan pakai di sana. Kereta perlu nggak sih di sana? Kereta nggak perlu sih ya. kalau transport kita antar negara. Kebetulan waktu itu kita mau ke Paris, Amsterdam, sama Brussels. Jadi kita bakal ke 3 negara, Prancis, Belanda, sama Belgia. Itu berarti kita mesti lampirin tiket pesawat kita nyampe negaranya negara mana. Karena waktu itu kita nyampe Paris, berarti kita apply-nya ke TLS Contact itu untuk Paris, untuk Prancis. Jadi tiket pesawat, abis itu hotelnya juga kita harus ada di 3 negara tersebut sesuai dengan tanggal-tanggalnya itu. Jadi kalian mesti booking hotel dari awal. Nah, di hotelnya ini juga minimal harus ada nama salah satu dari kalian. Nah, kalau di Traveloka kan biasa ada kelihatan account yang order itu nama akunnya siapa, pas kita. Mr. siapa gitu ya. Nah, kalau di Airbnb mungkin mereka emang udah memang khusus ya buat ke luar negeri. Jadi kalian itu pas mau print bookingannya dia bisa ada kolom kalian mau nggak tambahin nama orang-orang, nama anggota keluarga kalian. Jadi di sana bisa dimasukin tuh nama sekaligus keluarganya. Langsung semuanya gitu ya. Iya, jadi pas ketika print bookingan Airbnb udah jelas semua. Udah jelas nama 5 orang itu semua ada di sana. Itu semua juga harus dilampirin, harus dikasih karena dia bakal nanya, kita emang turis, kita punya tempat tinggal. Intinya dia mau make sure kita tuh di sana nggak nyusahin mereka lah ya. Ibaratnya kita tuh tadi kayak dari uang kita minimal punya masing-masing 50 juta di rekening. Terus di sana kita udah jelas kita mau kemana, stay di mana. Kita jelas juga kita punya tiket pulang guys. Jadi kita nggak stay di sana lama banget. Kita waktu itu ada nomor antriannya. Pertama kalau nggak salah Cece sama Papa ya waktu itu kan. Itu boleh sedikit diceritain nggak sih, kayak ditanya ini apa aja singkatnya? Oke, jadi pas tadi udah diperiksa dokumen, step pertama itu dokumen kita diperiksa. Dan itu nggak boleh bercanda-bercanda, maksudnya mereka nggak expect kita tuh cengengesan gitu. Jadi mesti mereka juga mukanya serius-serius semua gitu. Abis udah periksa dokumen, kita udah lolos, kita masuk ke dalam, itu masuk ke jadwal untuk masuk ke tempat buat wawancara. Nah, buat wawancara ini juga kita masuknya per dua orang. Tadi malah mikirnya kayak satu-satu ya, kayak kita siapin jawaban yang sama, harusnya jangan sampai salah jawab kayak gitu kan, sampai kita belajar dulu di bawah tuh ada resto kan, kita kayak belajar dulu gitu. Tapi ternyata kan ini keluarga ya, jadi satu-satu ya. Tapi harusnya kalau sendiri-sendiri gitu kan satu orang aja kan. Ini kebetulan keluarga jadinya berdua-berdua gitu kan. Biar cepet juga sih, karena kan antriannya juga banyak tuh. Jadi kalian nanti ada nomornya, pas nomornya keluar di TV itu ada nama kalian juga. Jadi ada nomor sama ada nama buat ke bilik nomor berapa. Nah, waktu itu giliran pertama aku sama Papa. Wawancara ini lumayan ketat juga sih. Mereka juga mukanya serius, jangan cengengesan, jangan bercanda-bercanda. Bisa fail guys. Ya serem juga karena kan kita udah keluar biaya banyak ya, hotel kita juga mesti bayar semuanya, tiket pesawat. Terus jadi nyampe pas duduk di sana, yang pertama wawancara itu dia bakal ngecek dokumen kita. Terus dia juga bakal nanya tujuan kita ke sana apa. Oh ya, jangan lupa kalian harus punya pas foto juga ya. Pas foto ukurannya berapa ya? Lupa. Ukuran itu lah mungkin nanti kita taruh di sini ya guys ya. Iya, backgroundnya juga ditentuin. Itu semua udah ada di dokumen persyaratan di TLS Contact. Kalian bisa lihat. Kalian mesti siapin pas foto, jumlahnya mereka udah tentuin, backgroundnya mereka udah tentuin, dan posisi mukanya seperti apa juga mereka udah tentuin. Harus sesuai semua deh. Pokoknya jangan sampai kalian pakai style kalian sendiri, takutnya nanti malah ditolak ya. Mungkin bisa aja, tapi takutnya nanti ada risk buat ditolak. Mendingan kalian ikutin semua sih. Iya, gitu. Biasa tukang foto juga udah ngerti sih kalau kita bilang mau apply buat visa.
I see. Jadi mereka bakal lihat foto kita juga karena fotonya mesti at least sebulan ya, kalau nggak salah sebulan atau 3 bulan. Jadi mesti yang current, nggak boleh foto yang udah setahun yang lalu kita pakai. Mereka cocokin muka kita juga, dan kemarin tuh sempet I see. dia konsultasi ke temennya, ini kupingnya kayaknya kurang kelihatan nih. Ya ampun, sampai sedetail itu guys, iya. sampai kuping aja nggak Udah boleh khawatir beda. kan, udah nyampe sini masa mau foto ulang lagi, tapi ternyata temennya bilang nggak apa-apa kok, ini boleh. Waktu itu emang kupingnya gimana sih? Sebenarnya biasa aja sih, ya mungkin emang angle-nya Angle-nya kurang pas. atau gimana ya, tapi sebenarnya sih kelihatan, cuman mungkin karena ini orangnya ya dia mau make sure, dia nanya strict lagi banget lah fotonya. intinya. Ini oke nggak pas fotonya, terus dibilang oke. Ditanya tujuan kita mau ngapain, terus kita pergi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, karena dia mau cocokin sama dokumen tiket pesawat kita. Terus kita ke negara apa aja, sama dia juga bakal ngecek surat keterangan kerja kita. Dia sempat nanya, ini berarti kerjanya di sini ya, udah berapa lama, terus ini papanya berarti yang keluarin surat sponsor ini ya. I see. Setelah itu mereka juga bakal cek rekening koran. Nah, rekening koran ini dilampirin di semua dokumen, misalnya berlima, semuanya lampirin Rekening total rekening korannya. Jadi biar dia bisa lihat kalau totalnya itu udah nyampe 250 juta itu. Got it. Nah, dari sana dia sempat bilang sih sebenarnya surat sponsor ini udah sangat comfort. Udah kuat Jadi banget lah ya. kalaupun nggak ada slip gaji, ada surat sponsor itu sebenarnya udah comfort banget buat mereka. Kemarin kita sebenarnya nggak lampirin slip gaji. Ya, makanya gue ingetnya kayaknya kita nggak ada slip gaji minimal bulan gitu, kayaknya kita nggak ada sama sekali. Iya, kita nggak lampirin slip gaji karena emang travel agentnya bilang itu nggak optional ya, ada yang kasih ada yang nggak. Nggak diminta juga sebenarnya, cuman kadang diminta. Sempet dia ada bilang kalau misalkan nanti setelah dicek mereka perlu slip gaji, kita mesti submit lagi ke mereka. Cuman itu PR banget sih. Ya ternyata nggak perlu sih, kita keluar tanpa slip gaji. Jadi setelah wawancara semua udah selesai, kita bakal dikasih slip untuk bayar visa. Nah, bayar visa ini bisa cash, bisa debit, kalau nggak salah bisa kartu kredit juga. Cuman kemarin kita pakai cash karena travel agent kita suggest ini lebih aman, takutnya ada error atau ada apa, kita kan susah siapin cash sebanyak itu, cari ATM-nya juga kan ribet. Jadi kita udah siapin cash, kita langsung ke kasir ini boleh diwakilin satu orang aja, nggak perlu 5-5-nya ke kasir. Jadi kita kasih kertasnya dan kita kasih uangnya, mereka akan hitung. Setelah hitung mereka akan kasih kita nomor lagi, dan ini waktunya untuk kita biometrik. Biometrik itu kita sidik jari sama mata. Nah, udah kita nunggu di sana, dan ini masuknya per satu orang, nggak bisa rame-rame ya. Jadi mereka punya bilik masing-masing di TLS Kontak itu. Mereka akan panggil seperti tadi di monitor, ada nama kita, nomor sama nama keluar. Kita masuk ke dalam. Pas kita masuk ke dalam, dia akan foto kita lagi. Nah, ini fotonya yang bakal terpampang di visa kita. Dan udah diaturin lah kita fotonya mesti kayak gimana. Angle-nya, duduknya, jaraknya, waktu itu juga gue ingat banget. Ada masnya. Udah ada masa juga yang ngatur kita lah. Udah, setelah itu kita kelar, kita tinggal nunggu. Nanti bakal dikabarin kalau visa kita udah selesai. Di sana itu dia akan kasih kita bukti tanda terima juga. Pas waktu kemarin kita di kasir itu, setelah bayar dia kasih kita bukti tanda terima dan nomor pendaftaran kita masing-masing, satu orang punya satu nomor. Di TLS Kontak ini bagusnya di website dia tuh kita bisa track status kita udah sampai mana. Jadi kita tinggal masukin nomor pendaftaran kita, nanti akan keluar atas nama siapa dan prosesnya udah selesai atau belum, apakah sudah bisa diambil atau belum. Dan kurang lebih waktu itu proses dari awal wawancara Cici berapa lama ya? Masih nggak kira-kira berapa lama? Kayaknya lumayan panjang ya, karena pertanyaannya banyak banget kayak waktu itu. Wawancara waktu 15 itu menit. Mungkin 10-15 menit ya. Dan masing-masing orangnya agak beda, soalnya waktu itu giliran keduanya itu yang gue inget Dede sama si ini kan, Mama. Dan itu juga lumayan lama. Nah, giliran terakhirnya tuh gue sendiri guys, dan gue jujur aja gue deg-degan lah karena nggak ditemenin juga, karena gue jujur aja untuk dari awal persiapin dokumen itu Cece sama Sally kebanyakan lah ya sama si travel agent itu, jadi kontak-kontakannya gue nggak gitu ngurusin lah. Jadi gue pas ditanyain, to be honest gue nggak gitu banyak ditanyain, itu yang gue agak surprise. Cuman yang pasti yang gue ingat waktu itu adalah dia ngecek gue punya akun ya, to make sure udah ada
akumulasinya berapa waktu itu 50 ya akhirnya. 50. Terus dia juga sempat nanyain slip gaji, kenapa nggak ada? Gue bilang, oh ya, nggak disuruh taruh. Cuman akhirnya dia bilang itu optional juga sih, cuman dia tadi sempat nanyain juga. Terus dia nanyain mau kemana aja, terus gue sebutin beberapa tempat yang kita mau pergi. Setelah itu abis itu dia ngecek aja sih, dia lebih ngecek, oh ini ya dokumennya udah lengkap semua ya, dan udah guys, beres. Mungkin karena gue orang terakhir juga ya, orang ketiga juga, dan ibaratnya informasinya udah cukup karena dari CC itu udah panjang banget, Sally, Dede udah panjang banget, jadi kayak ibaratnya udah cukup lah, jadi kayak udah beres. Dan di biometrik juga cuma cepet ya, walaupun kita berlima, foto bentar doang tuh udah beres gitu sih ya. Biometrik cepet sih. Dan setelah dari wawancara itu seharian udah beres, nunggu prosesnya. Ingat gak Cih, itu berapa lama Cih? Kayaknya waktu itu kita cukup cepet sih, kalau nggak salah sih seminggu. 7 hari kerja deh. Iya, semingguan. 7 hari kerja kelar. Dan ada nggak sih kemungkinan ditolak? Ada lah ya? Ya ada sih. Sebenarnya kalau kata travel agent, Perancis itu termasuk negara yang ngeliat dokumen. Andai kan waktu itu kita ditolak, kita mesti ngapain? Misalkan? Kalau misalkan ditolak, katanya sih sebulan kemudian itu kita bisa apply lagi ya. Sebulan kemudian? Nah, dulu tuh katanya diaturnya 3 bulan baru kita bisa apply lagi. Tapi katanya sih sekarang sebulan kemudian kita udah bisa apply lagi. Jadi kita bisa masukin lagi. I see. Dan finally berarti tadi kalian udah tahu kita berhasil guys, dan kita mungkin bisa tunjukin juga ya visanya tuh kayak gimana ya guys ya. Ini udah mulai agak licek-licek nih, dan yap, seperti ini sih guys. Jadi ini foto yang diambil pas biometrik kemarin. Kayak gitu, dan di sini ada keterangan apa aja? Kita bisa sekalian bacain ya. Ada keterangan kayak valid for kita Schengen. Ini dikasih waktu 3 bulan. Kalau ini kan kita waktu itu dapatnya tanggal 10 Februari. Jadi kalau misalnya kita mau pergi lagi di bulan, misalnya kita Maret pergi, April pergi, Mei pergi, kita nggak perlu bikin visa baru karena ini berlaku sampai 10 Mei 2020. 10 Mei, I see. Detailnya kalian bisa lihat di sini lah. Yap, jadi kira-kira itu aja sih guys yang pengen kita sharing ke kalian semua, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya guys ya. Dan like jika kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kan pada bingung atau butuh informasi gimana caranya apply visa Schengen. Dan jangan lupa untuk subscribe. See you on the next video. Bye bye.